Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan di materi masih di bab 2 ya, tentang teks berbahasa persuasif ya, atau teks persuasif. Jadi kemarin Bapak sudah menjelaskan, Bapak akan mereview kembali atau membahas kembali dari ringkasan materi yang pertama sampai yang kemarin ya, biar kalian lebih mengerti ya. Yang pertama adalah yaitu tentang pengertian teks persuasif. Yang kedua ciri-cirinya. Yang kita menjelaskan yang pertama dulu tentang pengertian teks persuasif, yaitu teks persuasif itu diartikan sebagai bacaan atau teks yang isinya berupa ajakan ya, atau bujukan kepada pembacanya. Nah, ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama terdapat ada kata bujukan, pengaruh atau imbauan. Yang kedua, paragraf-paragraf teks persuasif itu tersusun dan ada kalimat pendapat dan fakta data. Yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembaca agar mengikuti atau menyetujui pesan atau hal yang terdapat pada teks persuasif tersebut ya. Nah, yang terakhir itu menggunakan kata ajakan, contohnya berupa ayo, mari, mulailah, dan sebagainya ya. Terus kemarin mungkin ada yang Bapak terlewatkan tentang langkah-langkah penyimpulan teks persuasif ya. Yang pertama itu adalah membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua mencari intinya. Yang ketiga harus memahami isi teks tersebut. Yang keempat mencatat bagian-bagian penting dari isi teks tersebut. Yang kelima adalah memahami hubungan antar bagian yang penting dalam teks tersebut. Yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan isi teks tersebut ya. Nah, selanjutnya ada beberapa kaidah ya, kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Yang pertama itu adalah menggunakan kata ajakan. Yang kedua menggunakan kata bujukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja imperatif. Contohnya jadikanlah, hendaklah, atau waspadalah. Terus yang keempat adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan ya. Kalau di pertanian contohnya ada kata bibit atau benalu dan sebagainya. Yang selanjutnya itu menggunakan kata-kata penghubung atau konjungsi ya. Misalnya ada jika, sebab, karena, dan lain-lain. Selanjutnya menyajikan sejumlah fakta dan pendapat. Selanjutnya menggunakan pernyataan-pernyataan yang menunjuk suatu rujukan. Terus menggunakan kata-kata kerja mental, misalnya diharapkan, memperkirakan. Dan terakhir adalah menggunakan kata ganti kita, agar tujuannya agar pembaca terbujuk ya. Karena penulis menggunakan kata ganti yang artinya menganggap pembaca sebagai bagian dari penulis ya. Terus yang selanjutnya adalah cara menulis teks persuasif. Kemarin mungkin materi minggu kemarin ya. Yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua tentukan tujuannya, yang ketiga membuat kerangka teks persuasif, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menulis atau menyusun teks persuasif ya. Mungkin yang cara menulis teks persuasif Bapak akan tidak jelaskan karena sudah Bapak berikan di materi minggu kemarin ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kalian nanti ada ujian, insya Allah mungkin ada ujian tengah semester, Bapak akan menugaskan kalian untuk mengerjakan latihan soal ya, untuk ujian tengah semester ya. Mudah-mudahan kalian sudah mendapatkan semua RKS ya. RKS-nya udah kalian punya, kalian tinggal buka RKS-nya halaman 28 sampai halaman 31.
soalnya pilihan ganda 30, esainya 5 ya. Nanti untuk link pengerjaan dan absen Bapak akan kirim ya, sekalian link materi ini ya. Saya menghimbau kepada kalian agar kalian tonton videonya ya, agar kalian mengerti. Yang kedua, kerjakan tugasnya karena itu buat nilai kalian ya. Karena Bapak, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, apa yang akan Bapak akan berikan nilai kepada kalian kalau kalian tidak mengerjakan tugas ya. Tetap ikuti protokol kesehatan, jauhi kerumunan, jaga pola makanan ya. Kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah ya. Terus itu saja, mungkin tetap Bapak mengucapkan tetap semangat ya walaupun masih belajar online. Bapak cukupkan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.